Terima kasih Pak Surya. Apa kabar? Merdeka. Oke Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawabnya semangat, saya doakan semoga yang punya utang segera cepat lunas utang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang makin semangat jawabnya, saya doakan yang belum punya mobil segera punya mobil, yang belum punya rumah segera punya rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita bisa berkumpul di ruangan yang luar biasa. Tadi saya hitung dari belakang ada 1, 2, 3, 4, 100, 200, 1000, 2000, luar biasa, ada semuanya. Tepuk tangan dulu. Bapak Ibu, ini tadi dari mana semua? Dari rumah, dari kantor, ada dari pantai, macam-macam ya. Oke Bapak Ibu semuanya, saya berdiri di depan di sini bukan berarti saya mau menggurui, bukan. Saya juga berdiri di depan di sini mewakili orang-orang yang mengundang Bapak Ibu semuanya. Karena apa? Orang yang mengundang Bapak Ibu adalah orang yang peduli dengan kehidupan Anda semuanya, peduli dengan masa depan Anda, peduli dengan ekonomi Anda. Kita kasih tepuk tangan untuk orang yang mengundang Anda. Bapak Ibu semuanya, sebenarnya kita kemarin sudah mengundang ada kurang lebih ada 1000 undangan Bapak Ibu. Tapi luar biasa, Allah Tuhan memilih Bapak Ibu semuanya untuk bisa hadir di sini. Yang bisa hadir di sini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Tepuk tangan untuk Anda semuanya. Sebelum saya lanjutkan, perkenalkan nama saya. Saya Mas Anwar. Panggilnya Mas Anwar saja ya. Saya tinggalnya di GC Residen Babena nomor 1 di belakang Botania 1. Profesi saya swasta ada, sahabat karib dan juga mentor bisnis. Ini baterainya apa Pak ya? Kita tahu kita baterai Pak. Lobet ini. Kita baterai di bawah. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini IG saya, ini Facebook saya, ini juga nomor WhatsApp saya. Bapak Ibu semuanya, jangan takut untuk mencoba. Di sini ada yang asli dari domisili Batam, ada? Ada. Kelahiran Batam ada? Ada. Tapi kebanyakan mayoritas perantau ya? Ya. Ya kan? Entah itu perantau ataupun orang asli Batam, jangan pernah takut mencoba. Apalagi orang asli Batam, kalau takut mencoba, sayang sekali. Kan begitu. Kita sebagai orang perantau semuanya tidak meniatkan diri kita merantau. Bahasanya hijrah kan gitu Pak ya. Apa sih yang dicari? Kan begitu. Apa yang dicari untuk merantau? Pasti tidak lain dan tidak bukan adalah untuk perbaikan Bapak. Perubahan yang lebih baik lagi, biar lebih maju lagi, biar lebih sukses lagi katanya. Tapi kalau kita sudah merantau dan jauh-jauh dari kampung, takut mencoba hal-hal yang baru, sangat disayangkan sekali. Makanya jangan pernah takut mencoba. Apapun itu yang penting positif. Siap? Siap. Siap. Nah, sebenarnya sih apa sih impiannya? Dengan Kak siapa? Tina ya. Impiannya apa Kak yang diwujudkan sebenarnya? Apa impiannya? Contohnya? Rumah udah ada? Baru mulai. Mobil sudah punya? Belum punya. Apa impiannya? Dengan Mas siapa? Apa impiannya Mas? Hah? Pengen jadi guru. Nah, dengan Pak apa lagi? Yang masih baru. Nah, apa impiannya Bapak? Pengen bisnis saya lancar. Bisnisnya apa sekarang? Sekarang lagi main di laundry. Main di laundry. Itu gak ada tuh yang laundry itu. Bapak Ibu semuanya, apapun impian Bapak Ibu semuanya semoga terkabul Bapak Ibu. Nah, impian itu harus spesifik Pak. Lancarnya bagaimana? Bisnisnya lancarnya bagaimana? Apa hanya setiap hari ada konsumen kan begitu?
endingnya usaha apapun pasti apa yang akan dicapai, ingin dibeli, ingin diwujudkan. Setuju? Mari kita sama-sama mewujudkan ini Bapak Ibu. Saya bantu bagaimana cara mewujudkan. Langkah pertama adalah kita harus visualisasi. Apapun itu, visualisasi. Jangan pernah takut untuk visualisasi. Jangan pernah takut. Contoh visualisasi contohnya. Nah, sudah punya rumah Pak? Pengen punya rumah? Harga berapa? Contoh harganya berapa? Impiannya rumah yang harga berapa? 1 miliar kan? 2 miliar kan? Nah, lebih besar ya, 3 miliar ya. Nah, begini cara visualisasi, saya kasih contoh Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu semuanya nanti biar ada keberanian gitu ya. Jikalau ada rumah mewah, ada tulisan dijual, kira-kira berani nggak untuk mencoba untuk teleponnya? Pak, ini rumahnya dijual ya, ditelepon saja. Berani. Berani? Berani. Berani? Berani Pak? Berani ya? Harus berani ya. Karena kan cuman tujuannya apa? Untuk melatih Pak, melatih mental, melatih keberanian. Kalau cuma telepon kan nggak masalah. Berapa dijual? Misalkan 3 miliar. Boleh nggak saya tawar 1 miliar kan gitu. Nah, berani telepon, berani nawar. Nah, seperti itu. Nah, setelah dapat seperti itu, baru Bapak Ibu ambil gambarnya, ambil fotonya. Nah, itu rumah, nah itu mobil, apapun itu yang kita coba divisualisasikan. Ambil gambarnya minimal. Habis itu bawa ke bulan. Tempelkan ke kamar atau di pintu kamar kita. Jadi setiap kali bangun tidur teringat, oh ini impian saya, ini impian saya, ini impian saya. Siap? Siap. Itulah kalau kita mau visualisasi. Nah, seperti halnya kalau kita dulu kan, nah, apa impian saya itu? Jadi selalu teringat terus Bapak Ibu. Impian kita selalu ingat terus. Tujuannya apa? Selalu teringat biar masuk ke otak bawah sadar kita. Setelah masuk ke otak bawah sadar kita, terngiang-ngiang terus ya kan. Alam akan mengamini Pak. Tinggal dikuatin saja marketing buminya sama marketing langitnya, dikuatin. Sama impiannya harus dikuatin. Siap? Siap. Bapak Ibu semuanya, apapun keadaan Bapak Ibu semuanya, mari kita sama-sama. Langkah pertama adalah kita harus banyak-banyak bersyukur. Di luar sana banyak sekali Bapak Ibu semuanya tidak bisa makan, banyak. Banyak juga di luar sana juga belum punya motor juga banyak. Banyak juga di luar sana yang tidak bisa bernapas juga banyak Bapak Ibu. Oleh karena itu kita harus banyak-banyak bersyukur. Kenapa? Setiap hari kita bisa bernapas dengan gratis Pak. Coba tengok aja di rumah sakit. Satu oksigen berapa tabungnya Pak? Banyak, mahal. Makanya kita harus banyak bersyukur. Mari Bapak Ibu renungkan kita, rendahkan hati kita, memohon ke Robi, tundukkan kepala kita, berdoa sesuai dengan ajaran kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Kami banyak dosa, kami banyak hilang. Ya Allah, kami hidup di rantau, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua. Ya Allah, muliakan kedua orang tua kami ya Allah. Ibu kami mengandung kami selama 9 bulan. Maafkan kami ya Allah, kami belum bisa membahagiakan ibu. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah,
saya ya Allah. Karena si kami, keluarga kami, bencana ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Muliakan kedua orang tua kami ya Allah. Bahagiakan keluarga kami ya Allah. Hanya padamu kami semua ya Allah. Melalui wasilah ini, semoga kami bisa membahagiakan, semoga kami bisa mewujudkan impian-impian kami. Sekali lagi ya Allah, ampuni kami ya Allah. Lunaskan hutang-hutang kami ya Allah. Kami sudah terlanjur berjumpa dan riba ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Lunaskan hutang kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga yang kita berdoa, semoga ingin kita segera terkabul. Amin. Apa kabar? Merdeka. Bapak Ibu yang masih baru, saya perkenalkan di hadapan kita. Kalau kita bilang apa kabar, Bapak Ibu jawab dengan semangat dan kepala tangan dan merdeka. Siap? Siap. Kita coba ya. Apa kabar? Merdeka. Apa kabar? Merdeka. Nah, di sini ada miliarder berkah. Katakan dengan semangat, saya pasti bisa. Siap? Siap. Miliarder berkah, saya pasti bisa. Miliarder berkah, saya pasti bisa. Jadi Bapak Ibu jangan alergi dengan kata-kata miliarder. Minimal latihan dulu miliardernya, betul? Ya, duitnya nanti belakangan. Siap? Oke ya. Nah, apakah bisa Mas meraih impian tanpa hutang dan tanpa riba? Bapak Ibu semuanya di luar sana untuk mendapatkan entah itu motor, mobil, rumah dan sebagainya, biasanya apa yang dilakukan? Cil. Yaitu DP. Nah, di sini siapa yang sudah tidak punya utang? Ada? Yang tidak punya utang ada? Nah, nggak ada yang dari ya, udah punya utang semua ini ya. Macam-macam berutang. Yaudah kredit macet ada? Nah, Bapak Ibu semuanya, mari kita rubah mindset kita, merubah pola pikir kita, merubah cara pandang kita. Yang biasanya kalau di luar sana untuk mendapatkan ini biasanya kan DP. Nah, di sini mari kita rubah yang tadinya DP kita rubah menjadi modal bisnis. Nah, setelah DP biasanya kan angsuran setiap bulan pengeluaran. Mari kita rubah pola pikirnya. Yang tadinya pengeluaran, angsuran yang bikin pusing tujuh keliling, kita rubah menjadi pemasukan. Siap? Siap. DP dirubah jadi modal bisnis, pengeluaran kita rubah jadi pemasukan. Kira-kira pilih mana? Pengeluaran atau pemasukan? Pemasukan. Nah, bagaimana caranya uang muka jadi modal bisnis, pengeluaran jadi pemasukan? Kita rubah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semuanya, jikalau ada suatu keinginan, mindsetnya harus dirubah. Di luar sana kalau ada keinginan, mindsetnya kalau tidak punya duit, apa yang dilakukan biasanya? Utang. Betul atau benar? Nah, jangan dibiasakan itu Bapak Ibu. Mari kita rubah. Kalau ada keinginan yang ingin diwujudkan, kalau nggak punya duit, apa yang harus dilakukan? Tingkatkan omset. Apa yang harus bisa dijual? Omset. Siap? Jadi dirubah Bapak Ibu yang tadi biasanya utang mana ya? Utang mana lagi ya? Nah, kita rubah Bapak Ibu, omset mana nih? Apa yang saya jual? Apa yang saya tingkatkan? Jadi tingkatkan omset. Kita rubah Bapak Ibu ya, siap? Siap. Ya. Mau tidak mau harus kita bangun bisnis Bapak Ibu. Harus bangun bisnis. Ini contoh aja. Ini contoh bisnis ya. Contoh saya anggap aja. Nah, yang bagi baru keluar kerja biasanya impiannya pengen punya usaha, betul? Betul. Nah, kalau udah buka usaha, apa yang diinginkan? Kalau sudah buka usaha satu nih, laris manis kan begitu kan? Nah, biasanya orang angan-angan kalau baru belajar usaha, apa namanya itu keluar dari pekerjaan dulu. Wah, saya pengen punya usaha biar lebih enak, biar lebih penghasilan lebih besar, lebih meningkat, betul? Tapi realita kenyataannya, begitu sudah buka usaha, apa yang dirasakan? Sulit. Pertama, ya kan? Buka sendiri,
Betul? Belanja sendiri, tungguin sendiri, tutup sendiri, mumet sendiri, capek sendiri, akhirnya ngalamin. Yang sudah pernah berusaha pasti ngalamin Pak. Akhirnya apa? Serasa kena jebakan Batman Pak. Bukan dari seperti Pak, kena jebakan Batman. Semua dikerjakan sendiri. Akhirnya tadinya bayangannya punya usaha, hasilnya banyak peningkat, ya taunya malah kena jebakan Batman. Jadi serasa terpenjara gitu. Ada yang ngalamin kayak gitu? Banyak. Nah, loterinya ada berapa cabang Pak? Baru satu. Kalau yang di belakang juragan loteri? Dua ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, mau bisnis apapun kalau kita mau berkembang, mau tidak mau apa yang dilakukan? Buka cabang. Setuju? Nah, kan begitu kan buka cabang. Tapi realitanya, nih, ini harus siapkan di semua ini. Modalnya besar, keahliannya, tempatnya, karyawannya, legalitasnya, manajemen sistemnya. Ini kalau sudah mampu. Kalau mau berkembang ini harus disiapkan semuanya. Mau tidak mau itu. Kira-kira udah siap? Dia udah punya cabang biasa ngalamin ini. Pusingnya nambahin modal, keahliannya, karyawannya banyak bertingkat, keluar masuk karyawannya, mumet 7 keliling. Ada yang ngalamin? Ngalamin. Saya juga ngalamin Pak. Saya bakso tadi ada berapa tadi? Ada 5 Pak. Bakso 5, bandrek 4. Itu saya pernah ngalamin. Pusingnya 7 keliling Pak. Asli. Iya. Belum lagi manajemennya, belum lagi sistem dan lain-lain sebagainya. Nah, pertanyaannya apakah sudah siap? Sudah siap kira-kira? Apalagi yang terbiasa kerja di kantoran, ya kan tiba-tiba buka kuliner, ya biasanya kantor kan dandanan necis, cantik dan keren. Tiba-tiba buka kuliner, udah siap belum mentalnya kira-kira? Belanja ke pasar, bau-bau ada cabai lah, ada ikan asin lah gitu ya. Saya ngalamin Pak, saya ngalamin seperti itu. Mental memang luar biasa. Nah awal-awal itu mengalami salah di kuliner. Nah, pertanyaan ini kan kadang kita nggak siap. Baik semuanya, sekali lagi, jikalau kita sudah punya usaha sendiri, ya kan. Kalau kita belum mampu mengembangkan, belum mampu memanage usaha kita sendiri, tidak ada salahnya kita bersinergi dengan perusahaan yang sudah tersistem dan teruji terbukti. Itu lebih enak. Jadi gak pusing Bang. Jadi pusingkan dengan hal yang jelimet, apalagi karyawan keluar masuk, pusingnya 7 keliling itu. Ada yang ngalamin? Ada. Yang senyum-senyum pasti ngalamin itu. Mau tidak mau kita harus menambah sumber pemasukan. Apa? Menambah. Dengan cara bagaimana? Yaitu membangun jaringan bisnis yang berkesinambungan. Bagaimana caranya pemasukan tetap mengalir berkesinambungan tanpa mengganggu profesi Bapak Ibu yang sekarang. Gak peduli ada pengangguran, gak peduli ada seorang karyawan, gak peduli ada seorang pengusaha, entah itu sekolah ataupun tidak, S1, S3, S2, semuanya boleh. Yang penting masih ada kemauan saja. Siap? Ya. Ada yang dari kampung di sini? Karena saya juga dari kampung. Saya dari Purwodadi. Ada yang dari Purwodadi Jawa Tengah ada? Nah, dulu kalau di kampung, kalau ngambil air biasanya pakai apa? Timba kan? Berpikir nggak bagaimana caranya suatu saat nanti tanpa menimba air tetap didapat? Apa harus dilakukan? Apa? Pompa. Pasang pompanya, pipanya. Ember paling murah kan 20.000 kan? Pompa kan ada jutaan. Butuh waktu, butuh tenaga, butuh biaya, butuh proses. Tapi ketika jadi pompanya dan terangi semuanya, tinggal pencet saklarnya, ngalir airnya. Itulah maksudnya Pak, membangun jaringan bisnis. Nah, makanya untuk saat sekarang yang masih usaha yang ditungguin sendiri atau bentuk karyawan, ibarat kata adalah ambil air pakai ember. Kalau nggak kerja, ya nggak dapat gaji. Kalau nggak ditungguin, nggak dibuka usahanya, ya nggak dapat penghasilan. Makanya kita harus mau tidak mau harus ini Pak, kita siapkan. Nah, pipa-pipanya ini siap. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini nanti kita adalah ya sama-sama kerja sama tim. Jadi tidak kerja sendiri-sendiri. Enaknya di sini. Kalau kita bersinergi dengan perusahaan, enaknya di sini Pak, kerja sama tim.
Di sini sekali lagi tidak ada yang merasa sok pintar, tidak ada. Kenapa? Semuanya di sini posisinya sama. Sama-sama mau belajar, sama-sama mau diajari dan sama-sama mau mengajarkan. Belajar dalam bidang apapun itu di sini nanti. Jadi di sini tidak ada yang dibeda-bedakan. Semuanya sama. Belajar mendengarkan, belajar presentasi, belajar banyak hal, belajar menghitung, belajar paling banyak nanti di sini adalah belajar nahan sabar, Pak. Nah, belajar sabar. Nah, bisnis apapun itu, kalau kita awal-awal ya kan menawarkan ke banyak orang, biasanya banyak ditolak atau ditolak. Kalau ditolak apa yang dilakukan? Sabar. Gitu kan? Nah, harus banyak belajar di sini nanti. Siap? Nah, cuman kebetulan saja saya lebih dulu saja, makanya saya bisa didebat di sini ya. Nanti gilirannya Bapak Ibu semuanya didebat di sini. Siap? Cara cepat mudah merimpikan tanpa hutang dan tanpa riba memiliki 3 hal. Yang pertama, ilmu dan mentor. Apapun itu bisnis harus ada ilmu dan mentornya. Jangan asal-asal buka. Kan banyak juga kemarin orang habis pensiun dapat uang pesangon itu kan, tiba-tiba berusaha. Daripada kalian tiba-tiba berusaha. Apalagi yang di luar sana kan juga tergoda dengan investasi bodong. Nah, ujung-ujungnya apa? Amsyong. Nah, zong akhirnya. Nah, di sini Bapak Ibu jangan khawatir, di sini akan disiapkan ilmu dan mentornya. Ini nanti juga gratis dapat bimbingan untuk bisnis sumber hidup. Yang kedua adalah komunitas. Jadi kalau kita sudah memiliki komunitas yang luar biasa, insya Allah nanti akan lebih mudah Bapak Ibu. Jadi tempat curhatnya, tempat sharingnya ada. Jadi jangan khawatir. Nah gitu. Beda kalau kita otodidak, gak punya komunitas, gak punya ilmunya, gak punya mentornya. Nah, kita juga memiliki namanya bisnis yang tepat, itu base. Kenapa kok base? Nanti saya sampaikan. Gitu ya. Base Bandung Ekosinergi Teknologi. Bisnis yang tepat adalah bermitra dengan PTBS Corporation. Apa itu PTBS kan gitu? Bandung Ekosinergi Teknologi. Nah, kenapa PTBS? Karena sudah disiapkan semuanya, dari produknya, dari bimbingannya, dari mentornya, ilmunya, legalitasnya, manajemennya, support sistemnya, virtual office-nya, komunitasnya, dan keuntungannya. Coba kalau buat usaha sendiri lah. Contoh laundry ya, karena ini ada laundry. Modalnya berapa Pak laundry Pak? 60, duit semua itu ya. Pertanyaan saya satu saja. Untuk balik modal, untuk BEP berapa lama Pak? Setahun ya. Terus pertama balik modal. Bisnis apapun, pikiran pertama saya balik modal, betul? Untuk dapatkan 1 miliar sampai banyak 1 M, butuh berapa tahun Pak? 1 M. Nah, kan gitu ya. Nah, yang penting itu share atau pairing saja untuk perbandingan. Jadi nanti bisa membandingkan, gitu ya. Tadi siapa yang mulai Pak? Mas? Tepuk tangan dulu Mas Tejo. Nanti ucapan terima kasih pada Pak Tejo ya. Harus dipilih Pak ya. Nah, kira-kira enak mana Pak? Yang sudah disiapkan semua halnya atau kita bikin sendiri? Yang sudah disiapkan. Siapkan Pak. Nah, contoh aja kalau kita bikin sendiri Pak, usaha bikin sendiri. Untuk legalitas, contoh izin butuh berapa juta Pak? Izinnya, PL-nya, subnya, macam-macamnya itu. Belum lagi hakinya, belum lagi BPOM-nya, macam-macam. Itu pusing di awal Pak. Saya ngalamin soalnya. Saya ngomong gini karena saya pernah ngalamin. Pusingnya itu juga. Kalau kita belum siap, mumet kita Pak. Yang tadinya tabungan banyak, habis hanya untuk ngurusin itu aja nanti. Nah, gitu ya. Lanjut. Apa kabar? Merdeka. Mengapa harus PTBS? Karena sudah teruji dan terbukti lebih ribuan reward terbagi. Nah, selama 3,5 tahun terakhir ini PTBS sudah lebih dari membagikan reward 885 miliar, hampir 1 triliun Pak. Menurut Bapak Ibu, kalau ada perusahaan yang memberikan reward sebanyak ini, keren atau dasar? Keren atau dasar? Wah, mau atau mau banget? Mau dong. Aku juga mau, saya juga mau. Makanya di sini ya ada 5.500 motor,
mobilnya 2.500, pacar lebih dari 500, dan rumah satu miliar lebih dari 150. Keren kan? Selama saya merantau di Batam ini masih baru Pak, baru 20 tahun. Baru 20 tahun. Tapi baru kali ini Pak, asli menemukan perusahaan yang dasar ini Pak. Dulunya kan enggak. Perusahaan-perusahaan yang saya dulu yang ikutin ya PT Kos itu pengalaman saya dulu selama 3,5 tahun. Tapi punya gelar 9P ya, pagi-pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, potong pinjaman, palanya pening-pening Pak. Itu saya alami tuh. Ada yang alami nggak? Yang masih karyawan? Ada. Siapa yang masih karyawan? Ada yang masih karyawan? Masih karyawan? Karyawan ya. Besok berani nggak memajukan diri keluar dari perusahaan? Belum Pak. Kenapa nggak berani? Masih banyak yang ditanggung ke depannya Pak. Gajinya berapa tuh? Eh, Saya mau tanya, gajinya berapa? UMK Pak, alhamdulillah. Hah? UMK. Cukup? Alhamdulillah. Cukup? Alhamdulillah. Katanya mau beli rumah 1 miliar. Oh, Bisa nggak kira-kira? Gajinya berapa? UMK kan 4 juta ya? iya, Kan begitu. Cukup nggak kira-kira? kurang. Nah, saya tambahin Bapak Ibu. Jangan tersinggung ya. 4 juta itu cukup Pak. Cukup mengenaskan. Untuk motivasi Anda ya. Entrepreneur memang seperti itu, cepat ceplos. Kalau nggak gitu nanti nggak jadi nanti ya. Siap. Jadi besok saya ajari Pak. Jadi jangan membuat surat pengunduran diri jangan, tapi surat pemajuan diri. Sini. Karena mau maju kan, ingin jadi miliarder kan? Nah kalau mundur ya, makanya surat pemajuan diri. Siap? Siap. Besok saya ajari. Besok pagi temuin bosnya. Bos, you, me, and. Nah, berani nggak kira-kira? Berani? Nah, harus berani. Mas, memangnya reward ini sudah ada bukti ya? Sudah ada yang dapat banyak ya? Mari kita simak bersama-sama. Pengetahuan wakil dan bisnis yang sangat luar biasa dari senior guru yang insya Allah akan membagikan lebih dari 100 mobil dan ada belasan model prototipe Pak Jokowi.